Artinya dengan tema ini kita mengajak ya semua orang baik yang sudah punya kewajiban berzakat atau mungkin yang belum ya. Ayo kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi umat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah semoga senantiasa sehat walafiat, diberikan kelancaran rezeki dan kekuatan untuk senantiasa berbagi di dalam kebaikan. Pemirsa BMH TV, alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim di channel yang cerdas menggerakkan. Jangan lupa untuk terus mendukung dan mengajak pihak sebanyak-banyaknya untuk like, komen, share, dan subscribe di channel yang cerdas menggerakkan ini. Kita akan sedikit melakukan review ringan tentunya karena Ramadan masih berlangsung, kaitan dengan apa yang telah terjadi dan menjadi dinamika di dalam BMH selama Ramadan 1443 Hijriah. Dan untuk itu telah hadir bersama saya Direktur Utama Lasnas BMH Ustadz Supendi. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kondisi berpuasa? Alhamdulillah. Masih istiqomah. Istiqomah. Dan lancar semua. Alhamdulillah. Penuh semangat. Bagaimana nih Ustadz kondisi kawan-kawan BMH secara nasional kaitan dengan perjuangan untuk menebar kebaikan zakat di tanah air? Ya. Baik Pak Imam, Mas Imam dan para pemirsa BMH TV dimanapun berada, alhamdulillah pada Ramadan kali ini tentunya ini beda dengan 2 tahun yang lalu ya. Tahun 2020 pandemik ya, lagi kuat-kuatnya ya. Kuat-kuatnya betul. Tahun 2021 juga demikian ya. Dan alhamdulillah tahun 2022 ini sudah mulai mereda, PPKM sudah mulai dilonggarkan ya. Dan pemerintah memberikan ruang ya, aktivitas masyarakat lebih luas seperti itu. Dan tentunya ini berpengaruh terhadap aktivitas penghimpunan atau aktivitas BMH di bulan Ramadan. Yang sebelumnya terkait dengan kantor ya, kita masih belum bisa buka. Dan alhamdulillah untuk tahun ini kita bisa efektif membuka layanan zakat di kantor BMH ya, di jam-jam kerja maupun di jam-jam setelah jam kerja ya, jam 4 sore sampai jam 9 malam. Termasuk konter-konter zakat yang di mall, kemudian mulai aktif lagi di tempat-tempat strategis keramaian ya, mulai kita aktifkan kembali. Dan salah satunya juga ini program-program kita lebih variatif ya. Kita juga lebih bisa berinteraksi lebih jauh dengan para mustahik ya dan sebagainya. Intinya tahun ini Ramadan lebih marak ya, lebih semarak ya. Dan gregetnya lebih terasa ya. Sampai tentu, ke Papua itu penyaluran. Betul. Tapi tentu kita menjaga ya protokol kesehatan ya, yang menjadi anjuran pemerintah seperti itu. Ya sebagai contoh di awal Ramadan program berbagi keberkahan yang kita rilis ya mulai Sabang sampai Merauke ya. Dan antusiasme masyarakat luar biasa seperti itu. Ya ini karena salah satunya kita bisa ada ruang ya untuk berinteraksi dengan market luas seperti itu. Artinya Ramadan ini lebih semarak, lebih bergairah gitu ya, dan lebih banyak kebaikan dihadirkan. Insya Allah. Nah, kalau seperti itu berarti potensi untuk BMH mendapat kepercayaan umat juga semakin tinggi nih. Nah ini sejauh mana kaitan dengan kepercayaan umat, perolehan mungkin juga jangkauan perluasan ya, manfaat yang didaya gunakan dari zakat infak sedekah. Seperti apa ini Ustaz? Ya, tentunya di tahun 2022 ini ya, secara aktivitas masyarakat ekonomi sudah mulai bergeliat ya. Kemudian juga berkaitan dengan interaksi masyarakat sudah mulai terbuka ya. Ya, kami optimis di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya ya, dari sebelumnya. Dan tentunya kita berharap ya dengan penghimpunan yang lebih maksimal ya terkait dengan sisi ini kemudian bisa memberikan dampak keberkahan kepada umat ya lebih luas seperti itu dan lebih banyak seperti itu. Luar biasa. Jadi insya Allah akan tidak sekedar semakin semarak, semakin potensi untuk kemudian
BMH meraih kepercayaan umat, pemerintah juga semakin luas, sehingga kiprahnya juga semakin tinggi. Nah ini pada tahun ini kita ambil tema berbagi kebaikan dengan zakat. Mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan dan respon masyarakat tentunya, karena tema ini menjadi yang pertama diangkat oleh BMH pada Ramadan tahun ini. Silakan. Ya. Tadi di awal saya sampaikan ya, tahun 2022 ini masa transisi ya, dari masa pandemik ya, yang memang penuh dengan tantangan di situ ya. Kemudian sekarang sudah mulai masuk ke era normal baru ya. Normal baru. Nah, di sini kami mengangkat sebuah tema di sana ya, yang berkaitan dengan berbagi kebaikan dengan zakat. Di sini ada dua kata yang perlu digarisbawahi. Yang pertama, kebaikan. Nah, bicara kebaikan itu sifatnya adalah inklusif ya. Inklusif. Siapapun bisa melakukan. Tidak harus menunggu jadi momen-momen ya, gitu kan. Cukup harta kan seperti itu untuk melakukan kebaikan. Kita semua bisa melakukan kebaikan. Nah, artinya kebaikan dengan dana materi kalau ada ya. Kalau kemudian tidak bisa melakukan itu, maka sebenarnya kebaikan lain bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan kita seperti itu. Kemudian di situ yang kedua bicara berkaitan dengan sisi aspek yang eksklusif, yaitu zakat. Zakat ini sifatnya eksklusif, hanya berlaku pada orang-orang tertentu. Yang kemudian di situ secara haulnya ya, harta sudah memenuhi, kemudian nisabnya sudah memenuhi ya. Nah, dan ini tidak berlaku bagi semua orang, eksklusif. Nah, artinya dengan tema ini kita mengajak ya, semua orang baik yang sudah punya kewajiban berzakat atau mungkin yang belum ya. Ayo kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi umat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing seperti itu. Jadi berbuat kebaikan kapan saja. Betul. Dan di Ramadan ditingkatkan, tapi jangan lupa zakatnya gitu saja. Betul. Karena zakat ini momennya terbatas dan kriterianya juga tertentu. Dan tentu saja yang menjadi PR kaum muslimin termasuk mungkin BMH itu menyadarkan masyarakat tentang zakat, yaitu zakat mal itu saja. Nah, kalau pantauan dari Ustaz Supendi sendiri kaitan dengan kesadaran masyarakat untuk berzakat dari tahun ke tahun lah, mungkin dari data yang dikoleks oleh BMH itu seperti apa? Ya, maka sebenarnya ya diakui dari tahun ke tahun ya kesadaran masyarakat untuk berzakat ya, termasuk pengetahuan ya terkait dengan zakat itu sudah mulai ada peningkatan ya. Karena lembaga zakat yang mengkampanyekan itu, mengedukasi juga semakin banyak seperti itu. Literasi terkait dengan zakat juga mudah kita dapatkan seperti itu. Akan tapi dengan populasi masyarakat Indonesia yang masih sebanyak ini ya, maka tentunya belum semua memahami itu ya, berkaitan dengan zakat sendiri itu ya. Dan ini saya kira menjadi PR bagi kita, bagaimana kita memberikan pemahaman tentang zakat itu lebih utuh seperti itu. Karena sebagai contoh kasus ya, ada salah satu donatur ya, Musaki datang ke kantor ya, ke kantor layanan kita ya. Ketika beliau kita tanya, Pak, ini zakat atau infak? Apa ya pasnya kira-kira? Atau gini aja lah, saya ikut wakaf ya, saya berzakat tapi untuk wakaf ya, atau terserah BMH lah seperti itu. Sebenarnya bahasa seperti ini kan menunjukkan bahasanya kesadaran, pemahaman seseorang terkait dengan zakat itu, masalah tentang zakat itu masih minim. Tapi kalau terkait dengan berbagi sendiri, insya Allah lah ya, masyarakat Indonesia adalah yang terbaik seperti itu. Betul. Tapi terkait dengan pemahaman zakat itu sendiri, barangkali perlu edukasi lebih jauh lagi seperti itu. Ya, karena memang masyarakat kita familiarnya itu zakat fitrah. Betul. Karena memang zakat fitrah ini sejak SD kita diajak. Ya, betul. Zakat fitrah lewat sekolah gitu kan. Nah, untuk zakat harta mungkin memang belakangan ini baru muncul. Tapi sejauh ini apa yang kemudian dilakukan oleh BMH untuk mendorong pemahaman masyarakat, edukasi kaitan dengan zakat harta ini? Ya, maka sebenarnya berkaitan dengan edukasi ini bukan hanya BMH menyasar segmentasi istilahnya itu usia produktif ya. Kita juga punya program edukasi zakat di
di Kampus-kampus. usia ini usia sekolah ya. Oh, saat ini. Di TK, di SD ya. Artinya anak-anak ini sudah kita berikan pemahaman ya terkait dengan zakat itu apa dan sebagainya. Nah, mungkin ini bagian dari investasi kita untuk jangka panjang ke depan itu ya. Termasuk di kampus ya, ketika mereka pada saatnya secara finansial ya sudah memenuhi unsur kewajiban zakat ya, ketika sudah lulus ya kerja dan sebagainya, mereka sudah punya pemahaman utuh seperti itu. Ya tentunya kepada mereka ya masyarakat ya yang kemudian di situ yang sudah memiliki punya kewajiban berzakat ya, ini menjadi PR kita untuk selalu untuk memberikan pemahaman yang utuh berkaitan dengan zakat itu. Jadi ada 2 langkah yang diambil ya. Jangka panjang maupun jangka yang pendek. Ya betul. Dan memang usaha ini memang nggak bisa langsung sporadis itu ya. Sekarang edukasi, besok orang bayar zakat, sepertinya memang butuh waktu tapi BMH selalu optimis ini ya untuk kemudian menjalankan syiar zakat itu. Nah kemudian dari program BMH yang paling utama itu saya lihat yang ditarik oleh media dalam hal ini Republika itu adalah buka berkah bersama santri. Nah ini mengapa santri ini menjadi satu program katakan andalan bagi BMH? Ya, memang BMH ya sebagai lembaga milik zakat yang berbasis ormas ya, dalam hal ini Hidayatullah sebagai naungan BMH ya. Di situ core dakwah adalah program dakwah menjadi core utama seperti itu. Dan tentunya kita ketahui bersama santri itu bagian dari dakwah itu sendiri dan pada saatnya santri ini juga akan menjadi bagian dari pelaku dakwah itu. Ya, saya kira ini menjadi sesuatu yang tepat ya. Artinya mulai awal ya program dakwah itu mulai santrinya, kemudian kita bina, kita gembleng, diberikan pemahaman atau mungkin ilmu yang cukup ya sebagai bekal dakwah nanti, gizinya juga cukup ya. Luar biasa. Sehingga dia bisa berpikir dan belajar dengan baik dan sebagainya. Sehingga nanti pada saatnya dia akan terantarkan ya menjadi dai-dai yang berkualitas dan dai-dai yang tahan banting menghadapi medan dakwah yang luar biasa. Betul. Jadi program dakwah di BMH ini memang berantai sudah ya. Dia sudah menjadi sebuah mata rantai siklus yang pada akhirnya mereka yang hari ini jadi santri pada akhirnya akan menjadi pegiat dakwah itu sendiri. Luar biasa. Dan saya perhatikan pemirsa BMH TV di dalam satu hari tanggal 20 kemarin hanya di 3 perwakilan yaitu NTB, dan 1 di Jawa Barat tepatnya Cirebon, itu sudah hampir 600 santri buka puasa berkah bersama. Itu yang tercatat. Bagaimana kemudian kalau misalnya ada 3 lagi, mungkin sehari itu lebih dari 1000 santri mendapat manfaat dari zakat, infak dan sedekah kaum muslimin melalui BMH itu. Sangat luar biasa. Nah, setelah Ramadan ini apa yang kemudian penting untuk dilakukan oleh kaum muslimin kaitannya dengan berbagi kebaikan? Karena kan biasanya dekat Lebaran ada program berkah fitrah dan sebagainya. Nah ini kira-kira apa yang harus kita tingkatkan? Setelah Ramadan ya? Ya. Gini, maka sebenarnya program BMH itu bersinambungan. Artinya program yang kita angkat di Ramadan ini nggak hanya ada di momentum Ramadan saja, nggak hit and run ya. Ya. Nanti para musaki, donatur ya masyarakat bisa menemukan program ini di lain waktu ya, kecuali program tertentu ya seperti takjil berkah itu seperti itu ya, zakat fitrah dan sebagainya. Nah, dan insya Allah nanti ya setelah pas Ramadan awal ya di masa liburan ya, libur Idul Fitri, BMH juga memberikan layanan ke donatur muzaki ya, berdonasi berzakat ya di luar di masa liburan ya. Nah nanti arahnya fokus programnya kepada ini pemberian keberkahan ya kepada santri-santri yang tidak bisa pulang yang tidak bisa mudik. Nah kita mengajak para donatur silakan berbagi keberkahan. Kalau bisa hadir di tengah-tengah mereka, kami berharap para donatur muzaki bisa berkunjung panti asuhan kami atau pesantren yang kita miliki untuk memberikan
kepedulian dan kebahagiaan Ya. mereka seperti itu. Dan berkaitan korban ya ini juga demikian. Mulai Ramadan ini sebenarnya donatur Muzaki ya sudah mulai bisa ini menyiapkan diri. sudah bisa bernasib transaksi. Oh, Nah, Masya Allah, sudah dilayani oleh sudah BMH. bisa dilayani. Dan termasuk nanti setelah Syawal ya tentunya waktu untuk menuju korban kan nggak panjang ya. Nah, ini sudah menjadi fokus kami ya, kita siapkan jauh-jauh hari ya. Nah, harapan kami korban BMH yang selama ini menjadi pilihan para ini donatur umat ya. Tahun ini juga demikian ya. Karena berbagai kelebihan ya kita tawarkan mulai dari sebarannya ya, yang dari mulai dari Sabang sampai Merauke, penerimanya tepat sasaran gitu ya. Nah, korbannya multi manfaat karena bukan hanya berkorban dan tersalurkan. Dari korban itu kita putar bagaimana bisa memberdayakan masyarakat. Nah, ada satu lagi yang tetap kita pertahankan. Korban BMH tetap tidak kita olah jadi ini makan olahan. Sehingga korban BMH bisa dirasakan, bisa dinikmati sesuai dengan selera para penerima manfaat. Itu tetap kita pertahankan. Ada kearifan lokal juga yang ditampung. Betul. Ini konsisten sisi yang coba kita pertahankan di BMH. Jadi Ramadan memang bulan kebaikan, berbagi berkah, tetapi setelah Ramadan keberkahan juga harus tetap kita hadirkan. Terutama untuk santri-santri kita yang yatim, ya yang duafa, yang dia terhalang oleh keadaan untuk bisa mudik, tidak ada orang tuanya dan sebagainya. Silahkan para pemirsa BMH TV untuk ikut membahagiakan mereka di hari Lebaran yang fitri itu. Dan tentu saja kurban ini ya yang ternyata sudah bisa ya pemirsa BMH TV untuk ikut menyiapkan diri terlibat menjalankan ibadah kurban di masa Idul Kurban yang akan datang. Terakhir nih Ustaz Supendi, apa yang menjadi harapan Ustaz kepada kaum muslimin kaitan dengan kita memanfaatkan sisa terakhir Ramadan tahun ini, dan juga apa yang harus kita pertahankan sebagai seorang muslim agar kebaikan ini terus menggelora di dalam diri kita. Silakan Ustaz. Ya. Ramadan kita bersama adalah bulan istimewa ya, banyak keberkahan dan kelebihan yang tidak dimiliki di bulan lain seperti itu. Saya kira ini jangan disia-siakan ya. Bagaimana kita maksimalkan bulan ini sebaik-baiknya ya, baik ibadah kita, kemudian juga termasuk amal kebaikan kita. Nah, insya Allah akan melipat gandakan ya setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Saya kira ini kesempatan yang tepat ya, momentum yang tepat bagi donatur, muzaki masyarakat yang sudah nisab ya, secara hitungan zakatnya, hartanya, kemudian haulnya sudah mendapat sudah sesuai ya, segera tunaikan seperti itu ya. Dan insya Allah BMH di seluruh Indonesia dengan jaringannya kami siap untuk memberikan layanan ya zakat ya kepada masyarakat sampai malam takbiran. Masya Allah. Ini menjadi rutinitas kami ya. Dan mungkin sampai pagi hari ya itu masih ambil-ambil kita masih standby di kantor ya. Seperti itu. Baik, luar biasa. Ternyata BMH totalitas ya di dalam upaya untuk memberikan layanan kepada masyarakat untuk memudahkan niat dan kewajiban serta kebutuhannya membayar zakat, infak dan sedekah. Pemirsa BMH TV, dari perbincangan ini kita dapat ambil saripati bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik dari 2 tahun sebelumnya, maka harus kita nikmati dengan kesyukuran yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, hadirnya kebaikan yang Allah berikan pada Ramadan ini tentu harus memperluas jangkauan kebaikan, dan BMH alhamdulillah ada di seluruh Indonesia. Bahkan di awal Ramadan sudah memberikan satu penyaluran penting untuk masyarakat di Kampung Kalitami 1, Distrik Kamundan, Teluk Bintuni, Papua Barat. Ini berarti energi kebaikan harus terus kita jaga, karena kebaikan bukan hanya dijalankan pada Ramadan, tapi sepanjang kehidupan kita, sepanjang waktu. Dan yang tidak kalah menarik adalah BMH sudah menyediakan diri untuk layanan kurban. Ini harus ditangkap,
Semoga Allah berikan kemampuan kepada kita semua di tahun ini kita bisa sama-sama berkurban. Kurbannya di BMH. Baik, kita jumpa lagi pada bincang mulia yang akan datang. Terus dukung channel yang cerdas menggerakkan ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.